Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Kalau mendengarkan salah satu isu hot hari ini atau isu panas berkaitan dengan Wahabi yang dilansir oleh Islah Barawi, tentu kita mempertanyakan kapasitas dan kualitas Islah Barawi, karena melihat dari sisi lain ya, dari kacamata lain, Islah Barawi itu orang yang fanatik dengan NU gitu ya. Sudah pasti tidak akan terhindar dari cara-cara NU di dalam memahami Wahabi. Dan kalau berbicara Islah Barawi ya tidak bisa dilepaskan dari politik NU. Jadi politik lawan politik. Namanya juga politik. Jadi tidak, kalau ada orang yang menyangka bahwa Islah Barawi tidak berpolitik, dia adalah orang NU. Dan dibesarkan di NU. Sudah pasti cara berpikirnya adalah NU. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuannya sebagai seorang Muslim hanya didasarkan pada tulisan-tulisan orang Barat dan sejarah yang ternyata memang banyak lemahnya cara berpikirnya. Orientasinya bukan hanya membabat habis Wahabi, tapi juga membabat habis berkaitan dengan kisah-kisah zaman para sahabat, seperti kisahnya Abu Bakar, kisahnya Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Semua digambarkan jelek gitu. Dalam rangka sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kalau Islam dijadikan kendaraan politik, ya, Islam dijadikan atau yang dikenal dengan politik Islam itu tidak akan memberikan kenyamanan bagi kehidupan bangsa gitu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi teropong dia sebagai seorang Nahdlatul Ulama, nyata sekali ada kekhawatiran kalau pemahaman Nahdlatul Ulama, kemudian yang sisi lain juga dikatakan itu tujuannya hanya untuk menjelek-jelekkan Nahdlatul Ulama, untuk membid'ahkan Nahdlatul Ulama. Uang sekarang artinya di sini apa? Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak sanggup menghadapi Wahabi gitu, melainkan dengan cara-cara fitnah seperti itu. Itu yang kita perhatikan ya dari cara berpikirnya Islah Barawi. Tapi bagi saya perkataan Islah Barawi ini bukanlah sesuatu yang penting di dalam Islam. Karena apa? Menjadi bagian terkecil dari upaya-upaya untuk mengeneralisir Wahabi, bahwa Wahabi itu musuh bersama gitu. Padahal tidak ada yang memusuhi Wahabi gitu. Yang memusuhi Wahabi cuma NU. Nah itu, jadi yang memusuhi Wahabi itu hanya NU, tidak yang lain. Ini mungkin yang perlu menjadi dasar acuan dari cara kita menyimpulkan sebuah harokah ya. Dan kalau melihat juga dari desusnya Islah Barawi ini, pasti yang diangkat itu kehebatan NU. Ini adalah salah satu video kalau kita perhatikan, video Islah Barawi yang memang menarik untuk didengarkan oleh kita ya. Nah, itu dia. Dilakukan di negara kita yang betul-betul menurut saya ini sudah adem ayem. Tidak heran kemudian saya sering bercerita bahwa saya sering bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang baru ditangkap. Saya jamin 100% mereka penganut paham Salafi Wahabi. Mari kita buka-bukaan data. Sampai di sini saya bisa mengerti bahwa orang ini memang aslinya dari NU ya. Yang pertama berkaitan dengan Wahabi. Buka-bukaan data. Begini aja. Kalau memang mau buka-bukaan data itu,
bisa diperhatikan sejak zaman Ja'far Umar Thalib sampai sekarang. Teroris yang mana yang dilahirkan oleh Ja'far Umar Thalib? Nah, itu. Dari zamannya Abdul Hakim Amir Abdad, teroris yang mana yang dilahirkan oleh Abdul Hakim Amir Abdad? Dari Yazid Jawas, siapa yang, apakah lahir sosok teroris dari Yazid Jawas? Dari Firanda, udah lama Firanda itu, mungkin sebelum Islah Barawi ini terjun ke dunia politik ya, politik praktis ini. Apa yang dibicarakan ini politik praktis sebenarnya, bukan sebuah gagasan pengetahuan yang menunjang kemampuannya. Kalau melihat dari cara orientasinya masih sangat kasar sekali gitu. Saya tidak mendengarkan uraian dari seorang penceramah itu ya sekelas Islah Barawi lah. Karena memang cara penyampaiannya itu bertendensius kebencian gitu. Ya, ini ujaran kebencian juga sebenarnya kalau kita lihat tuh ujaran kebencian yang disampaikan oleh Islah Barawi, karena dikhususkan pada Wahabi. Kemudian Wahabi digambarkan di situ orang yang ingin menenggelamkan NU. Wahabi itu yang berusaha untuk membid'ah-bid'ahkan NU dan sebagainya. Dan dia merasa tidak paling benar, padahal dalam pemahaman yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU sekelas mungkin lebih atas lagi dari Islah Barawi, ya mungkin seperti Marzuki Mustamar, ketua PWNU di Surabaya misalnya, dengan jelas mengklaim bahwa NU itu adalah kunci sorga gitu. Bahkan dikatakan pemegang kunci sorga. Pokoknya kalau ingin masuk NU masuk, kalau ingin masuk surga masuk NU saja gitu. Lah itu yang disampaikan oleh tokoh-tokoh NU gitu. Di sini nyata sekali apa yang disampaikan Islah Barawi bertolak belakang dengan pernyataan tokoh-tokoh NU itu rata-rata loh, hampir dari seluruh tokoh NU. Sebenarnya yang mengklaim paling benar ya kelompoknya Islah Barawi ini gitu. Kita vokal-vokalan saja kan, buka-bukaan tadi. Coba tunjukkan siapa misalnya dari generasi Ja'far Umar Thalib yang masuk teroris. Kemudian misalnya dari generasi Abdul Hakim Amir Abdad yang masuk teroris. Generasi siapa namanya lagi? Yaitu Ustadz Firanda yang masih teroris. Yazid Jawas, siapa diantaranya yang masuk teroris misalnya gitu. Dari Zainal Abidin, siapa diantaranya yang masuk teroris. Dari banyaklah, dari hampir seluruh tokoh yang ada di Salafi itu, termasuk As-Sewit, itu orang yang juga berbeda di Salafi, tapi tidak melahirkan teroris. Ahmad Faiz Aminullah, tidak ada yang melahirkan teroris. Silahkan itu, tunjukkan saja kalau buka-bukaan data. Janganlah kemudian sekelas Imam Samudra dan CS itu dikait-kaitkan dengan Salafi. Dalam sejarah Salafi di Indonesia ini tidak ada seorang pun dari Salafi itu yang membenarkan terorisme. Dari awal itu, dari awal melangkah. Mengapa kemudian seorang Islah Barawi membenturkan Imam Samudra CS itu kepada Salafi? Ini kan lucu gitu. Padahal Ikhwanul Muslimin itu aliran Thariqah. Ikhwanul Muslimin itu yang disponsori oleh Syekh Hasan Al-Banna itu aliran Thariqah, bahwa dia seorang mursyid gitu. Dia seorang Asy'ariyah, dia seorang seorang Asy'ariyah, kemudian juga bisa disebutkan seorang Maturidiyah gitu. Dialah yang kemudian banyak yang berafiliasi ke Mesir dari gerakan-gerakan Thariqah ini yang melahirkan gerakan dan tindakan kasar tuh. Mengapa kemudian Wahabi yang dituduh gitu? Coba baca itu, siapa sih latar belakangnya, bahkan dalam pertemuannya sebagai mursyid dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin itu Syekh Hasan Al-Banna, dia tidak henti-hentinya melakukan ritual-ritual Thariqah. Jadi ini kelompok ahlul bid'ah sebenarnya yang jadi teroris gitu. Kalau kita mau main tuduh-tuduhan ini juga berdasarkan fakta gitu. Barangkali itu ya. Kemudian berkaitan dengan sejarah Wahabi sendiri.
Siapa sebenarnya yang ingin memutuskan benang tali benang mira antara Wahabi atau antara Wahabi atau Raja Hussein gitu. Raja Hussein Syarif pada waktu itu didukung oleh Loren. Loren ini adalah orang Inggris yang mensponsori untuk melepaskan diri dari Ottoman gitu ya, dan berhasil pada waktu itu dia lepas dari Ottoman gitu. Mengapa kemudian Wahabi yang dituduh padahal yang melakukannya itu adalah kelompoknya, yaitu penganutnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang memberontak kepada Ottoman ketika itu? Itu pernyataan dari Loren sendiri yang membantu Inggris ketika itu ya. Jadi di sini nampak sekali apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi itu alasannya sangat lemah sekali. Buktinya tidak ada gitu. Buktinya itu bukti orang yang sama sekali tidak terkait dan tidak mengikuti kajian-kajian Salafi. Karena apa? Begini, ada persamaan antara Salafi dengan mereka, yaitu kaum pemberontak. Sama halnya lah dengan orang Aswaja juga dengan kaum Khawarij itu. Sama-sama sholat misalnya, itu sama semuanya. Jadi kalau memang mau disamaratakan, ya seluruhnya itu calon teroris Islam itu. Mungkin begitu nanti Islah Bahrawi gitu. Kesimpulannya akan sampai ke arah itu. Nah, disinilah letak ketidakpahaman Islah Bahrawi berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam di dunia. Jadi kalau disimpulkan, Islah Bahrawi ini hanya menjadi corong dari sebuah organisasinya gitu ya, yang ingin mengagung-agungkan bahwa organisasinya paling benar. Ini terbukti bahwa organisasinya itulah yang sekian begini. Itu pernyataan Islah Bahrawi dalam semua video-videonya yang mengunggulkan dari kelompoknya. Jadi bukan mewakili Islam. Jadi Islam Bahrawi itu tidak representatif adalah Islam dari seluruh umat Islam, tidak gitu. Dia hanya golongan, menimbulkan efektivitas dari sebuah organisasi di dalam menyampaikan, melancarkan gerakannya. Karena merasa banyak sekali dari orang-orang yang ada di kelompok Islah Bahrawi ini masuk ke dalam pemahaman Salafi gitu. Sehingga merasa kelompoknya itu merasa orang-orang yang masuk ke Salafi ini dapat yaitu membuat orang-orang di luar Salafi itu eksodus ke Salafi gitu. Itu memang yang dikhawatirkan oleh Islah Bahrawi. Sebenarnya bukan masalah teroris, karena terus terang saja sangat lemah bantahan-bantahan yang dilakukan Islah Bahrawi itu. Mau bicara Boko Haram, mau bicara As-Sabab, mau bicara apa sih namanya itu yang ada di Timur Tengah. Semuanya tidak ada kaitannya dengan Salafi. Boleh jadi semua sama. Orang India itu ada jenggotnya yang sampai panjang itu. Orang Yahudi jenggotnya panjang. Apakah kemudian itu juga akan dijadikan Salafi gitu? Orang Nasrani juga ada yang jenggotnya panjang. Apa kemudian mau disebut Salafi? Ini konyol namanya itu. Nah, kemudian juga kalau dilihat di kalangan Aswaja banyak yang jenggotnya panjang-panjang itu. Dari kalangan Torikoh. Apakah mereka itu juga Salafi gitu? Jadi kalau berbicara Islam itu, cobalah. Perlu dibongkar aja faktanya itu. Siapa tokoh-tokoh yang sampai sekarang ini, dari murid-murid Ja'far Umar Talib, muridnya Abdul Hakim Amir Abdad, muridnya siapa itu, muridnya Yazid Jawas, yang dipenjarakan karena terorisme. Nah, kalau itu benar, itu mungkin perlu ditelusuri itu. Jadi disinilah letak kebohongan. Karena yang dijadikan sampel itu adalah Imam Samudra, Amrosi, dan sebagainya. Bukanlah yang dijadikan sampel kok seolah-olah Imam Samudra ini orang yang sangat tertutup dan tidak dikenal di dalam sejarah Salafiyah itu. Tidak dikenal dalam sejarah Salafiyah, tiba-tiba muncul ketika terjadi boom. Dan tidak ada seorang pun dari Salafi. Imam Samudra itu juga berasal dari Ikhwanul Muslimin gitu. Kalau kita lihat seperti itu. Jadi nampak sekali di sini tidak ada fakta yang ini. Karena apa? Kalau dianggap Wahabi, boleh jadi ajarannya itu sama, Islamnya sama, dan sebagainya sama. Tapi tidak bermakna bahwa itu adalah
Salafi Wahabi, karena dari ciri khasnya tidak seperti yang digambarkan. Kalau toh kemudian muncul usaha-usaha, ini bukan hanya di Arab Saudi yang namanya Salafi, di Yaman juga ada Salafi itu, Syekh Makbil, si siapa dan sebagainya, yang tentu saja sangat memerlukan perhatian kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Islah Barawi ini mentah di dalam memahamkan tentang terorisme di Indonesia, tetapi lebih merupakan klaim keberhasilan dari kelompoknya sendiri gitu. Ingin menyatakan bahwa kelompok-kelompok di luar NU itu paling yang rentan dengan persoalan terorisme. Ini padahal kita lihat di Indonesia itu latar belakang dari perjalanan sejarah keislaman di Indonesia memang penuh dengan entrik-entrik sejak dahulu kala gitu. Barangkali itu yang perlu dipelajari. Jadi nggak bisa kemudian menuduh seseorang hanya berdasarkan analisis yang terputus seperti itu tadi. Apalagi hal itu tidak benar ya. Hanya merupakan asumsi-asumsi melulu gitu. Bukan fakta. Jadi dipertanyakan gitu. Barangkali itu dari saya, Zulkarnain El Maduri. Kesimpulannya tidak ada terorisme di dalam Salafi. Yang ada itu teror orang-orang di luar Salafi terhadap Salafi ketika ceramah, membubarkan pengajian segalanya. Di mana toleransinya? Itu yang berbicara pluralisme mana? Tunjukkan coba pluralisme seperti apa yang ditunjukkan oleh kelompok Anda. Itu saja dari saya, Zulkarnain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.